Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Berjumpa kembali bersama kita di dalam program Pelita Hati Ramadan Tipita Balong yang mudah-mudahan senantiasa semakin maju. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan dengan Ramadan 1447 Hijriah. Tentunya tiada yang lebih patut kita ucapkan selain ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa program Pelita Hati Tipita Balong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan seringkali dipandang hanya sebagai bulan menahan lapar dan dahaga. Padahal secara substansi ini adalah momen atau ini adalah suatu kesempatan grand reset bagi jiwa kita, bagi mental dan fisik kita. Jika dunia memperkenalkan retret kesehatan, maka Ramadan adalah versi spiritualnya. Apa yang paling penting yang dapat kita ambil dari Ramadan sebagai waktu healing terbaik? Yang pertama adalah healing secara mental. Dari ini kita senantiasa bisa menjadikan Ramadan atau puasa kita itu adalah suatu puasa daripada noise ataupun daripada kebisingan-kebisingan di luar sana. Di luar daripada bulan Ramadan, yang mana pikiran kita seringkali selalu dimasuki oleh polusi-polusi informasi. Ramadan tentu saja memaksa kita untuk memperlambat tempo-tempo dari kebisingan-kebisingan tersebut di luar daripada bulan Ramadan. Salah satunya adalah yaitu dengan latihan mindfulness, atau artinya kita senantiasa konsentrasi terhadap suatu kondisi di mana di bulan Ramadan itu kita betul-betul memfokuskan diri kita untuk ibadah. Bagaimana sholat tarawih kita yang senantiasa menjadikan suatu ibadah yang utama di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana tadarus Al-Quran kita yang senantiasa kita perbanyak di bulan Ramadan. Fokus pada bacaan, bagaimana bacaan kita terkait dengan bacaan Al-Quran, kemudian juga fokus dengan gerakan-gerakan di dalam kegiatan sholat tarawih, yang mana tentu saja gerakan ataupun fokus pada bacaan-bacaan itu membantu menurunkan hormon stres kita.
Nah, jadi kemudian yang kedua ada detox emosi ketika kita berada di bulan Ramadan. Larangan untuk senantiasa menjaga amarah, bergunjing atau bahkan mungkin berkata-kata kasar selama berpuasa. Tentu saja hal itu melatih kita untuk mengelola regulasi emosi. Kita bukan hanya sekedar belajar merespon, tapi tentu saja kita juga berusaha untuk tidak bereaksi terhadap apa yang ada kita terima. Kita tidak cepat marah, kita tidak cepat emosi, bahkan kita senantiasa berusaha untuk menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah, terlebih khusus di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa Ramadan itu bisa dikatakan sebagai waktu healing terbaik? Karena dari Ramadan itu kita bisa belajar tentang bagaimana penyembuhan secara fisik, detoksifikasi alami yang senantiasa ada di dalam proses ketika kita berpuasa. Bagaimana kita bisa menjaga pola makan kita dengan baik, bagaimana kita menjaga asupan-asupan makanan yang kita makan selama berpuasa. Mulai kita sahur, kemudian kita berbuka, maka itu adalah suatu proses detoksifikasi terhadap pencernaan kita. Kita mulai disuruh untuk berusaha mengistirahatkan pencernaan kita. Kemudian tentu saja hal itu akan membawa kepada kebaikan terkait dengan proses-proses pencernaan yang semua itu tiada lain arahnya adalah bagaimana kita bisa membersihkan sel-sel tubuh kita. Pemirsa setia TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada penyembuhan atau healing secara sosial, di mana pada saat bulan Ramadan atau pada saat berpuasa ada muncul suatu koneksi atau ada muncul suatu empati, di mana Ramadan akan senantiasa menumbuhkan segala sesuatu terkait dengan sosial kita itu semakin berkembang. Maka Ramadan senantiasa mengajarkan kepada kita untuk selalu bersedekah, senantiasa memperbanyak, membuat orang lain gembira dengan sedekah-sedekah yang kita berikan. Itu adalah salah satu bahwasanya koneksi dan empati kita terhadap orang lain di bulan Ramadan itu akan lebih terasa dan akan lebih meningkat. Karena kita sadar dan kita mengetahui bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan berlimpah ruah keberkahan. Adanya sambungan kembali ketika berbuka puasa. Biasa kita melihat ataupun biasa kita lakukan, banyak orang yang melakukan buka puasa bersama, tiada lain semata-mata untuk mempererat tali silaturahmi atau menjaga ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Dan itu salah satu yang menjadikan koneksi kita di bulan Ramadan itu semakin meningkat. Kemudian ada empati melalui zakat, di mana di bulan Ramadan ataupun pada saat bulan Ramadan kita senantiasa memperbanyak untuk bersedekah tadi atau mengeluarkan zakat, baik itu zakat wajib ataupun zakat yang sunnah seperti sedekah tadi. Kita disuruh untuk senantiasa meningkatkan aktivitas-aktivitas sosial kita yang tentu saja itu menumbuhkan sifat yang senantiasa muncul dari hati kita dengan adanya Ramadan. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai waktu penyembuhan terbaik
atau sebagai waktu healing terbaik. Ramadan tentu saja akan sangat memberi makna kepada kita apabila kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin, berusaha sedapat mungkin bagaimana caranya supaya Ramadan itu betul-betul bermakna di hati kita. Penyembuhan yang sesungguhnya bukan tentang lari dari kenyataan, tapi kembali ke titik nol untuk menemukan kekuatan baru. Tentunya kita berharap nanti setelah berakhirnya Ramadan, kekuatan-kekuatan penyembuhan itu atau kekuatan-kekuatan dari healing di waktu bulan Ramadan itu senantiasa akan terus berlanjut setelah Ramadan. Mudah-mudahan waktu healing terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu bulan Ramadan, senantiasa bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, berpuasa dengan sempurna, dan ibadah-ibadah lainnya terkait dengan ibadah-ibadah sosial. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan puasa kita hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.